Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal bagi yang baru pertama kali ketemu ya di Zoom. Kalau yang dari komunitas PHS sih biasanya sering mendengar suara saya setiap pagi ya. Jadi setiap pagi sama Pak Jarot itu eh, sering diputar audionya OMG. Kenapa sering direkomendasikan? Karena memang mungkin ini satu-satunya apa namanya penyedia jasa pelatihan olah napas yang audionya paling banyak di-share ya di muka bumi. Di muka bumi. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nyari misalnya kayak Buteyko itu kan susah ya. Banyak yang restricted gitu kan. Kalau nyari Wim Hof juga paling dapatnya yang versi free-nya, versi gratisnya. Kalau versi berbayaran itu susah nyarinya. Seperti yang sering dibilang Pak Jarod tuh nyarinya pasti susah. Kalau dapat juga paling yang versi free-nya. Walaupun itu juga bisa jadi manfaat, tetapi versi berbayar itu lebih dalam ya pemahamannya lebih banyak bisa untuk dipakai di berbagai macam skenario kesehatan ringan maupun berat. Tapi memang yang dipublikasikan hanya yang versi ringannya saja. Kenapa? Sekali lagi karena mereka ada lisensinya. Ada lisensinya. Jadi suatu saat saya pernah bilang sama Pak Jarot, kalau misalnya Pak Jarot tuh nulis di YouTube-nya, posting sesuatu yang berhubungan sama Wim Hof begitu, itu bisa kena strike ya, bisa kena take down dari pihak YouTube-nya. Kenapa? Karena kata Wim Hof itu sudah ada lisensinya, sudah ada patennya lah kira-kira begitu. Dan ya benar, benar. Beberapa videonya sudah di take down-nya sama pihak YouTube-nya. Sehingga sekarang nggak pernah pakai istilah itu lagi, kecuali dalam grup-grupnya secara internal ya. Nah, maka yang masih boleh diizinkan adalah yang tekniknya mendekati seperti itu. Nah, kebetulan di metode napas ritme OMG ini ada ritme-ritme yang agak-agak seperti, ya, saya sebut agak-agak seperti, karena saya nggak niru Wim Hof, agak-agak seperti Wim Hof, dan bahkan berisi lebih banyak variasi, ya. Lebih banyak variasi, seperti misalnya mood booster, itu variasinya berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena ini penggunaan ritme, tarik napas dan buang napasnya diatur detiknya. Kalau di teknik Wim Hof itu, tarik napas dan buang napas itu nggak diatur detiknya. Jadi suka-sukanya Wim Hof aja, yang penting tarik, buang gitu ya, nggak ada pengaturan detiknya. Kalau di UMG ini, karena metodenya berbasis frekuensi, berbasis ritme, maka tarik napas dan buang napas itu diatur. Detiknya diatur. Berapa detik tarik napas, berapa detik buang napas. Meskipun itu napasnya cepat. Karena napas cepat itu kalau di OMG itu dibuat kriterianya. Kriterianya bukan berdasarkan karangan saya, memang berdasarkan definisi yang merujuk pada teori heart rate variability atau teori HRV. Dalam teori HRV itu, yang masuk pada kategori napas cepat adalah semua yang berada pada frekuensinya parasimpatik. Jadi sekali lagi teori HRV itu Bapak Ibu bisa membuka YouTube saya lalu ketik saja Mas Gunggung HRV atau Mas Gunggung Heart Rate Variability. Tapi kalau nyarinya langsung di Google atau langsung di YouTube HRV ketemunya mobil semua, ketemunya tipe mobil ya. Jadi harus spesifik Mas Gunggung HRV, nanti ada kelihatan situ penjelasan dasar ilmiahnya, kemudian penjelasan teorinya dan sebagainya, dan kenapa ritme itu yang dipakai. Jadi sederhananya, dalam teori HRV, semua penggunaan tarik nafas dan buang nafas yang berada pada dari mulai 3,25 detik tarik nafas, 3,20 detik buang nafas, lalu 33, lalu 2,5, 2,5, lalu 22, 1,5, 1,5, kemudian 1,1, lalu setengah-setengah, dan sebagainya, itu masuk kriteria napas cepat. Dan ini bisa dipakai sebagai ritme yang mirip seperti Wim Hof. Kira-kira begitu, yang dengan lebih terukur ya, sehingga bisa kita prediksi nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Maka kalau Bapak Ibu rajin buka-buka YouTube saya, memang saya tidak serajin seperti Pak Jarod yang setiap pagi memunculkan informasi-informasi ya. Intan pun kadang-kadang ya nge-share-nya itu nggak setiap hari juga. Ya, Bapak Ibu harus masuk ke YouTube saya ya, Mas Gunggung, lalu searching di situ atau browsing-browsing di situ. Saya membuat secara detail penjelasan mengenai napas cepat di situ. Teknik-teknik yang mirip seperti Wim Hof maupun turunannya, dari mulai pranayama, kemudian holotropic breathing, holorenic breathing, atau teknik-teknik yang dibikin sama ilmuwan-ilmuwan barat yang merujuk pada pranayama di India,
Yang aslinya merupakan teknik yang disebut dengan bastrika atau kapal bati. Lalu bastrika sama kapal bati itu dia ada turunannya. Salah satu turunannya adalah Wim Hof. Turunan lain namanya holorenic breathing. Turunan lain namanya holotropic breathing. Ada turunan lain namanya apa? Banyak tuh turunannya tuh. Tetapi masing-masing dari turunan ini punya kekhasan sendiri karena diciptakan oleh orang yang berbeda. Kesamaan dari turunan-turunan ini adalah mereka tidak menggunakan pengaturan detik. Mereka tidak menggunakan pengaturan detik. Tidak seperti metode napas ritme yang menggunakan pengaturan detik di dalam tarik napas dan buang napas secara teliti, secara terstruktur begitu. Itu bedanya di situ. Maka saya jelaskan di YouTube saya itu bahwa jika kita menggunakan teknik seperti Wim Hof, itu harus dipahami konsekuensinya, plus minusnya harus dipahami. Kenapa? Karena setiap teknik olah napas itu memiliki plus minusnya. Tidak ada satupun teknik napas yang bisa untuk segalanya. Nggak mungkin. Kalau satu teknik napas bisa untuk segalanya, maka tidak ada orang sakit di dunia ini. Ya kan? Misalnya kanker, olah napasnya ini, A misalnya gitu ya. Atau kita sebut saja teknik X, teknik olah napas X. Kanker paru-paru, teknik napasnya X. Kanker payudara, teknik napasnya X. Kanker otak, misalnya kanker olah napasnya X. Kanker tulang, olah napasnya X. Lalu pilek, demam, olah napasnya X. COVID, olah napasnya X. Kan nggak mungkin. Secara teori kan nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Kalau saya sederhana itu, maka nggak ada orang sakit di dunia ini. Jadi, setiap teknik itu biasanya didesain spesifik berdasarkan bagaimana teknik itu diciptakan pada masa itu. Jadi kita harus, ya dalam pandangan saya ya, kita harus mau belajar untuk mencari tahu mundur ke belakang, apa dasar diciptakan teknik ini, untuk apa begitu. Tujuan awalnya untuk apa. Lalu ketika teknik ini berasal dari dunia tradisional, dunia timur, kemudian diteliti oleh barat, maka barat tuh meneliti teknik ini untuk melihat pengaruhnya pada tubuh di bagian sistem yang mana. Kebayang ya, orang zaman dulu nih ya, orang zaman dulu menciptakan teknik nggak ada panduan sains dan medisnya. Mereka berdasarkan tuntunan ilahi, biasanya berdasarkan naluri kita nyebutnya. Baik itu murid yang berguru pada gurunya, guru berguru pada gurunya lagi, pada gurunya kakek guru, buyut guru, dan seterusnya ya, sampai pencipta pertamanya gitu kan, yang mendapatkan wangsit atau kesadaran ilahi dari Tuhannya, gitu kan begitu ya. Baik yang dia menemukannya dari semesta atau gelombang alam, whatever kita nyebutnya, tapi sebagai kausal pertama, prime cause pertama sebagai penciptanya. Maka itu nggak ada unsur sains dan medis di situ. Lalu diturunkanlah secara turun-temurun pewarisan. Teknik-teknik yang rahasia ini, namanya rahasia, pasti ada banyak hal-hal yang disembunyikan. Lalu zaman berubah, berkembang, lalu masuklah Barat untuk mempelajari, karena namanya dunia gitu kan, saling mengenal dan sebagainya. Baik Barat itu mempelajari secara terang-terangan maupun yang secara tertutup. Baik yang dipublikasikan secara terang-terangan maupun secara tertutup, atau yang secara eksplisit ya diungkapkan hanya dalam cerita, hanya dalam cerita. Ada yang seperti itu banyak, banyak. Jadi contohnya gini, ada teknik yang ini nih betul lah, ini kisah nyata. Ada teknik yang sangat rahasia sekali dari Tibet, di mana orang-orang Barat ini hanya diizinkan beberapa saja untuk boleh datang ke sana, boleh meliput, tetapi tidak boleh membawa banyak alat-alat. Walaupun mereka mengukur tuh, si biksunya dipasangin berbagai macam alat ukur EEG, EKG dan sebagainya gitu ya. Tetapi dokumentasinya menjadi sangat minim sekali karena hanya berdasarkan subjektivitas experience panca indera si ilmuwan itu. Nggak diizinkan untuk merekam segalanya. Maka ketika pulang dari Tibet, ya ilmuwan ini tentu akan mempublikasikan dong gitu kan. Tapi publikasinya tentu secara terbatas. Karena selain menjaga kerahasiaan, juga menjaga tradisi dan budaya yang dihormati di sana. Misalnya di daerah Sambala gitu kan. Kemudian di daerah apa, di Tibet misalnya, atau mungkin di Kilimanjaro. Ada juga yang di daerah India, ada juga mungkin yang di daerah Rusia, macam-macam. Nah, maka merujuk pada pemahaman tadi, ketika kita yang zaman sekarang ini belajar sebuah teknik olah napas, lalu dalam pandangan saya ya, menurut keyakinan saya, menurut keyakinan saya, maka olah napas tradisional ini yang kita nggak tahu siapa guru pertamanya, yang bisa kita lakukan adalah meneliti sainsnya,
meneliti dasar jurnalnya, meneliti dasar jurnalnya, kemudian meneliti apa namanya aspek-aspek apa yang terjadi pada tubuh ketika teknik itu dipraktekkan pada manusia. Maka sebuah teknik ini bisa menjadi beragam manfaatnya, bisa beragam sudut pandang. Kenapa? Contoh ini contoh saja. Teknik ritme napas 55. Ketika seorang itu melakukan teknik napas ritme 55, tubuh manusia itu paling tidak ada 11 sistem besar. Paling tidak ada 11 sistem besar. Ada sistem rangka, sistem otot, sistem pembuluh darah, gitu kan, ada sistem reproduksi, ada sistem pencernaan, ada sistem pembuangan, ada sistem syaraf dan sebagainya. Maka ritme 55 ketika dilakukan, pasti dia akan memiliki efek pada 11 sistem itu. Pasti itu. Pasti akan punya efek pada 11 sistem itu. Tapi dari 11 sistem ini, pasti ada salah satu sistem yang paling dominan pengaruhnya. Yang paling besar pengaruhnya dibandingkan yang lain. Anggaplah dari 11 sistem ini, eh, ritme 55 memiliki dampak terbesar pada sistem pembuluh darah misalnya, atau sistem kardiovaskular, hingga sampai let's say 80% misalnya. Ya memang kenyataannya seperti itu, ritme 55 itu fungsi utamanya adalah, salah satunya adalah untuk menstabilkan kekakuan pada pembuluh darah, melenturkan pembuluh darah. Maka sistem kardiovaskular itu memiliki dampak yang paling besar pada ritme 55 dibandingkan sistem-sistem yang lain, termasuk sistem otot, kemudian sistem pencernaan, kemudian ada sistem tulang, sistem rangka, ada sistem organ reproduksi, dan sebagainya. Jadi kalau kita bagi rata, katakanlah begitu ya, bisa ilustrasi gampangnya, ritme 55 punya manfaat sekitar 80%-an pada sistem pembuluh darah atau sistem kardiovaskular, sisanya dibagi pada sistem-sistem yang lain. Makanya nggak heran ketika orang mempraktekkan ritme 55 yang berhubungan sama sistem organ reproduksi misalnya, dia tidak memiliki manfaat yang begitu berarti. Dia merasa bahwa ritme 55-nya ini nggak punya efek. Kenapa? Bisa jadi pada saat itu dia taunya ritme 55 dari temannya. Misalnya, contoh ini banyak kejadian seperti ini. Si A, seseorang itu sakit yang berhubungan sama organ reproduksi, katakanlah prostat. Katakanlah prostat. Lalu dia dikirimi sama temannya, bro, gue lihat lu sakit prostat ya. Ini gue dapat ritme 55 nih dari YouTube yang entah berantah tuh. YouTube-nya namanya Mas Gunggung. Tapi gue lihat ya barangkali bermanfaat. Coba praktekin aja. Dia praktekin nih. Begitu praktekan ritme 55, efeknya nggak begitu signifikan bagi prostatnya dia. Ya kan, wah nggak ngefek bro. Nah kira-kira begitu tuh jawabannya tuh. Ya pantas aja. Kenapa? Karena dampaknya memang bukan untuk itu. Tapi kalau untuk pembuluh darah, itu biasanya cepat. Responnya cepat. Seperti itu. Ini baru kita bicara satu ritme untuk aspek-aspek yang lain. Dari 11 sistem tadi, kalau di dalam sains dan medis, sistem itu akan dipecah lagi menjadi subsistem yang ada di bawahnya. Contoh, sistem syaraf. Itu gedeannya. Di bawahnya ada sistem syaraf pusat, sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat sama tepi kan berarti terpecah dua, ya kan? Sistem syaraf tepinya sendiri, dia pecah lagi menjadi dua. Sistem syaraf somatik sama sistem syaraf otonom. Gitu kan? Nah, kemudian sistem syaraf otonom ini pecah lagi jadi dua. Ada sistem syaraf simpatik sama sistem syaraf parasimpatik. Seperti itu. Enggak sih. Jadi masing-masing itu ada jalur-jalurnya. Itu baru kita bicara satu sistem syaraf. Belum sistem yang lain, sistem rangka, sistem otot, ya kan? Sistem pembuluh darah, kemudian sistem imun, kita belum bicara sistem respirasi dan sebagainya. Nah, maka dari itu perjalanan memahami olah nafas apabila ingin merujuk pada pengaruhnya pada tubuh, maka harus sebanyak-banyaknya melihat apa jurnal yang meneliti mengenai teknik itu. Dan jurnal itu mempengaruhi apa? Penelitian itu mempengaruhi apa pada tubuh manusia? Apakah dominan atau tidak? Atau sekedar berpengaruh yang minor atau yang mayor? Maka ini menjadi perjalanan panjang. Itulah kenapa dulu pernah ada, kenapa di UMG itu olah napasnya kok banyak mas jenisnya mas. Kok ada lebih dari 60 kelas begitu. Saya pernah belajar teknik seperti Wim Hof di kelas A. Tapi ketika saya perhatikan itu, untuk pengentalan, penguraian pengentalan darah, darah kental saya nggak punya efek. Tapi ketika saya penasaran, ada kelas khusus penguraian pengentalan darah yang baru dimulai tadi pagi. Saya coba ambil kelasnya, lalu saya praktekkan.
kok saya ukur setelah beberapa waktu, ini nih kisah nyata ya, saya periksa ke dokter, darah kental saya udah mulai turun. Nah, artinya udah mulai apa namanya tidak kental lagi ya. Obatnya bahkan bisa dikurangi dan pada akhirnya berhenti minum obat pengencer darah. Ini kisah nyata, betul lah. Seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi kok bisa? Sementara saya pakai kelas yang lain, saya ikuti kelas lain, yang menurut saya, yang awam ini, tekniknya kok seperti kayak Wim Hof misalnya begitu. Tapi berbeda nama-nama ritmenya. Misalnya ritme 24, ada ritme dua setengah. Sementara kalau yang dipakai di pengentalan darah, ritmenya progresif, misalnya ada tambahan ini. Kok kenapa efek yang ini lebih besar dampaknya untuk pengentalan darah dibanding kalau saya praktek ritme yang di kelas lain? Ya karena memang itu desainnya berbeda. Desainnya berbeda. Maka dari itu di kelas di UMG ini, walaupun kelihatannya kayak napas cepatnya mirip-mirip, tapi napas cepat itu ada kriteria frekuensinya. Dari mulai 3,25, 3,25, lalu 33, dua setengah, 22, satu setengah, satu, setengah setengah, progresif 321, progresif 123, dan sebagainya, ritme 24, ritme satu itu paling ada sekitar 15 sampai 20. Paling tidak napas cepat itu di OMG itu ada 15 sampai 20 jenis ritme. Yang kalau dilihat polanya ya seperti Wim Hof. Jadi Wim Hof-nya versi OMG itu 15 sampai 20 jenis. Bayangkan. Dengan fungsi yang sedemikian berbeda. Seperti itu. Pernah ada juga peserta yang saya ikut kelas khusus CA. Lalu ada teman saya ikut kelas khusus gagal ginjal. Di UMG ada namanya kelas khusus gagal ginjal. Tapi ketika saya praktek di materi kelas khususnya saya, ini tidak bisa naikin HB. Tapi ketika saya coba praktek ritme perbaikan gagal ginjal yang di kelas khusus gagal ginjal, HB saya sekali latihan aja langsung naik. Saya ukur, saya tes, ini kisah nyata. Saya ukur, saya tes, HB-nya langsung naik lebih tinggi dibandingkan kalau saya pakai ritme yang itu. Kok bisa gitu? Iya, karena memang desain frekuensinya tidak sama. Desain frekuensi tidak sama dengan yang di kelas yang itu. Di kelas yang itu tujuannya untuk manfaat yang ada di situ. Sementara di kelas GGK, ya manfaatnya memang didesain untuk secepat-cepatnya meningkatkan hemoglobin. Karena dia butuh banget. Kalau di kelas lain, kita nggak butuh-butuh banget hemoglobin karena rata-rata masalah kesehatan yang ada di kelas itu tidak berhubungan dengan masalah hemoglobin, ya kan? Maksudnya kalaupun hemoglobinnya tidak berubah secara signifikan, maka tidak ada masalah bagi orang itu. Tapi bagi orang GGK, jika hemoglobinnya tidak naik, musibah, bisa meninggal. Maka tekniknya saya rancang untuk secepat-cepatnya naikin hemoglobin. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ini kita sambil ngobrol santai ya. Ibu Melani, malam mungkin saya ketinggalan. Cara bernapas 55 itu maksudnya 5 detik tarik napas. Ya, betul. Jadi 55 itu maksudnya 5 detik tarik napas, 5 detik buang napas. Seperti itu. Jelas ya? Ibu Lina, Pak Gunggung, kalau latihan 21 bisa turunkan blood pressure. Saya 15986 sekarang. Ya kebetulan untuk yang edisi bulan Januari ini bukan difokuskan untuk hipertensi. Tapi bisa saja kalau ibu bisa mengikuti pola latihannya. Kalau di edisi Januari ini kita belajar ritme lambat, satu hari 1 jam. Nah namanya ritme lambat, jadi tujuannya hanya untuk belajar memahami napas yang dilambatkan. Baik itu dari sisi apa namanya rasanya, feel-nya, kemudian ketenangannya dan sebagainya. Tapi tidak punya tujuan spesifik untuk menurunkan hipertensi untuk yang edisi Januari ini. Untuk hipertensi nanti edisi Februari kita umumkan ke depan. Itu memang didesain untuk hipertensi. Seperti itu. Jelas ya, kembali ke pemahaman tadi. Nah, dari sekian banyak sistem tubuh manusia yang tadi saya sebutkan, kalau medis itu mengakuinya ada 11 sistem ya, dari mulai sistem otot, sistem rangka, sistem pembuluh darah, dan sebagainya. Kita coba bahas malam ini berhubungan sama sistem imun. Nah, sistem imun kenapa? Karena ini salah satu tentara yang penting, yang jumlahnya memang ya nggak kelihatan, tidak seperti sistem kulit gitu kan, nggak seperti sistem otot yang kelihatan bisa dipegang, bisa diraba. Oh, kalau ototnya habis nge itu kan gede nih, misalnya tangan saya ini ototnya ini kan bertenaga, oh, ini keras ini. Kan kelihatan keren. Makanya konon katanya di zaman sekarang yang disebut dengan flexing, flexing atau flexing yang pamer ya. Flexing yang paling keren itu pamer otot. Nah, atau flexing otot.
Iya, itu konon katanya flexing yang paling keren. Jadi artinya oh, ya kita nge-gym apa segala macam gitu ya. Nah, sistem imun tuh nggak kelihatan, tapi dia tuh bekerjanya tuh canggih sekali. Kan sistem imun itu ada sistem imun adaptif, ada sistem imun bawaan, ya. Ada sistem imun adaptif, ada sistem imun bawaan. Yang bawaan itu ya udah memang dalam sononya begitu. Dia adalah pasukan yang khusus yang memang didesain untuk fungsi-fungsi yang umum. Kalau sistem adaptif, fungsi-fungsinya bisa sangat spesifik sekali. Dan dia bisa sangat cerdas sekali mengenali musuh atau lawan. Nah, problemnya, kadang-kadang kita suka lupa untuk menguatkan sistem imun yang jenis ini. Sistem imun adaptif ini kadang-kadang kita sudah jarang untuk menguatkan secara gampang. Kita kadang-kadang berobat ya, lalu dengan gampangnya dokter memberikan antibiotik dan dengan gampangnya kita meminum antibiotik, ya kan? Sekarang kalau kita flu aja, batuk aja coba ke dokter, dikasih obat batuk plus antibiotik. Dari mulai orang yang tua sampai anak-anak, ya kan? Lalu ketika kita konsumsi antibiotik, bakteri baik kita rusak. Perbaikannya bisa perlu waktu antara 3 sampai 6 bulan. Bagi yang normal ya, bayangkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu minum antibiotik ini lalu tidak dihabiskan saja sesuai dengan dosis normal ya. Artinya dihabiskan saja. Misalnya kalau disuruh 3 hari atau 5 hari harus habis, Bapak Ibu habiskan. Itu perlu waktu paling enggak itu sekitar 3 bulanan itu, untuk memperbaiki bakteri baik di perut. Bayangkan. Itu dengan syarat 3 bulan itu nggak sakit lagi, nggak konsumsi antibiotik lagi. Kadang-kadang kan ada konsumsi antibiotik sampai berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan karena mungkin sakitnya berat dan mungkin nggak ada pilihan dokternya harus pakai itu. Jelas ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan perbaikannya lagi? Ya, kan repot. Ya, kalau di OMG kita kita ya ada caranya dengan cara menaikkan bakteri baik di dalam perut ya. Salah satunya adalah dengan yang paling gampang penyinaran red light. Jadi penyinaran red light itu menggunakan alat red light OMG itu dapat dengan sangat mudah menaikkan bakteri baik di perut dengan cara menyinari area perut selama 15 sampai 20 menit setiap pagi atau sore hari sebelum tidur misalnya atau malam sebelum tidur sekitar jam 6 jam 7-an. Itu dengan cara cepatnya meningkatkan jumlah bakteri baik yang sangat bermanfaat ya untuk apa namanya menaikkan jumlah. Ini mohon maaf nih ada yang masih mau nambah pesertanya sudah full 99 orang. Udah full 99 orang ya, jadi udah nggak bisa nambah lagi, udah mentok nih batas dari license Zoom-nya hanya 99. Ya, kita lanjut. Ya, jadi sekali lagi untuk sistem imun tadi itu ada yang adaptif, ada yang eh, bawaan. Ya, dan sistem imun itu gampang rusak misalnya oleh karena antibiotik, kemudian gampang rusak juga oleh karena stres yang tinggi. Makanya kalau Bapak Ibu sering ngikutin YouTube saya, terutama yang kira-kira beberapa tahun lalu waktu era COVID ya mungkin sekitar 4-5 tahun lalu, itu saya jelaskan secara terperinci ya, bahwa sistem imun bawaan itu ya dia bekerjanya itu ya cepat sekali dari mulai sekejap pada saat itu hingga paling tidak 12 jam setelah serangan itu datang. Jadi gampangnya dari 0 sampai 12 jam setelah serangan itu datang. Sedangkan kalau induktif itu biasanya mulai dari seharian sampai 5 harian setelah serangan itu datang atau istilahnya setelah infeksi. Jadi segera setelah infeksi itu terjadi, kalau infeksi itu bisa diselesaikan dengan sistem imun bawaan ya atau innate immunity, itu biasanya dari hitungan sekejap pada saat itu langsung muncul tuh, seperti dendritic cell gitu kan, kemudian natural killer cell dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya yang adaptif itu, misalnya kayak kita kena virus atau kita divaksin dengan bakteri yang dilemahkan atau virus yang dilemahkan, kan biasanya perlu waktu 1 hari ya sampai si sel imun itu 1 sampai 2 hari sampai 3 hari biasanya begitu, sampai si sel imun itu bisa mengenali si lawan ini lalu berhasil menang ya kan berhasil menang itu biasanya untuk membentuk antibodi setelahnya yang bisa mengenali memori dari penyerang itu sehingga kalau nanti diserang dengan jenis yang sama maka dia si antibodi itu bisa langsung cepat. Nah, sedangkan yang kita mau bicarakan di camp, jadi ini sebenarnya topiknya berhubungan sama camp yang akan dibuat tanggal 30-31 bulan Januari ini ya, itu
berhubungan sama kemampuan tubuh untuk menghasilkan sel imun bawaan. Dalam arti membangkitkan kemampuan sel imun bawaan. Kenapa? Karena responnya paling cepat. Jadi saya ulangi, karena responnya paling cepat. Jadi tujuan dari camp yang tanggal 30 mendatang ini adalah melatih badan Bapak Ibu sekalian, melatih otaknya, sel-selnya dan sebagainya semuanya untuk membuka sebesar-besarnya kemampuan atau memberikan pelajaran pada sebesar-besarnya kemampuan agar si sel imun bawaan ini dapat bekerja secara maksimal dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Wah, kayak proklamasi gitu. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena ya ini pertahanan tercepatnya adalah ini dibandingkan sel imun adaptif ya. Karena adaptif kan perlu waktu antara 1 sampai 5 hari. Kalau sel imun bawaan itu dari sekejap pada saat infeksi itu terjadi hingga 6 sampai 12 jam dia bisa terus-terusan bekerja secara nonstop jika dimaksimalkan. Nah, salah satu dari sel imun bawaan ini adalah natural killer cell atau NK cell. Itu, NK cell. Maka saya jelaskan di situ eh, di jurnal yang lalu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru melihat YouTube saya, saran saya tonton video-video yang lalu. Saya jelaskan di situ bahwa ketika NK cell itu berhasil dibangkitkan dengan secepat-cepatnya, maka natural killer cell itu fungsinya apa? Akan mencari sesuatu di tubuh kita yang sifatnya anomali. Anomali itu ya bisa bisa apa namanya tumor, kista, miom, termasuk kanker. Makanya camp yang nanti dibuat di bulan Januari, Februari, Maret, 3 bulan berturut-turut ini, judulnya adalah Immune Booster. Jadi gimana ngeboost ya? Booster itu berarti kan proses untuk ngeboost, meningkatkan dengan kecepatan tinggi. Supaya sel imun bawaannya itu bangkit aktif. Hingga secepat-cepatnya dalam 3 hari itu bisa muncul natural killer cell dalam jumlah yang banyak ya. Sehingga semua anomali selnya dalam bentuk tumor, kista, miom, kanker itu bisa dikenai, bisa dimatikan oleh si natural killer cell yang terbangkitkan pada saat itu. Dan ini sangat mungkin, sangat mungkin. Tetapi proses ini perlu syarat dan kondisi. Perlu syarat dan kondisi. Kalau dalam suasana normal, ya, kayak suasana sekarang, misalnya kayak sekarang saya lagi di kafe, misalnya Bapak Ibu lagi di kamar gitu kan, atau Bapak Ibu mungkin lagi di mobil dengerin YouTube saya, itu nggak muncul tuh natural killer cell-nya tuh, walaupun Bapak Ibu latihan teknik napas apapun, teknik napas Wim Hof mungkin atau gitu-gitulah, nggak muncul. Kenapa? Karena tidak ada pengkondisiannya. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu lagi kena tumor disemium kanker katakanlah begitu ya, memang sel imun kita ini berusaha untuk muncul, tapi biasanya jumlahnya kalah dengan responsivitas dari si sel yang anomali itu dari tumor disemium kankernya itu, jumlahnya kalah. Karena jumlahnya kalah, maka seakan-akan tubuh kita tidak memberikan respon yang diharapkan. Seakan-akan, aduh ini kok tumor disemium kanker saya makin lama makin banyak gitu kan, kok makin lama makin gede gitu, makin berkembang. Apakah NK sel di badan saya itu nggak bekerja sebagai mestinya? Ah, itu sebenarnya bekerja, hanya kalah saja, baik pada jumlah maupun pada kecepatan fungsinya kalah. Nah, maka dari itu ini harus dinaikkan, harus ditingkatkan. Caranya bagaimana? Environment-nya harus diubah dulu, lingkungannya harus diubah dulu. Kalau lingkungannya nggak diubah nggak akan bisa. Dan satu-satunya cara, karena saya sudah meneliti banyak jurnal-jurnal ya, meneliti banyak studi-studi, kemudian banyak hasil-hasil percobaan, baik yang sifatnya case study 1 orang, lalu studi-studi yang terbatas, jumlahnya antara 1 sampai 10 orang, ada case study yang sudah ratusan, bahkan case study yang sudah ribuan, sampai puluhan ribu, bahkan jutaan. Satu-satunya cara menstimulasi sistem imun bawaan itu adalah dengan pengubahan environment dengan menggunakan kekuatan alam. Ini beneran dengan menggunakan kekuatan alam. Nah, kalau kita bicara kekuatan alam, jelas pilihannya kan banyak ya. Karena kita bisa memilih di pinggir pantai, bener nggak? Kita bisa memilih di lereng gunung gitu kan. Kita juga bisa memilih mungkin di bukit, ya kan?
kita bisa memilih di yang panas-panas, kita juga memilih yang banyak unsur airnya, misalnya di sungai-sungai gitu kan, atau di pinggir laut, tetapi panas, kita bisa memilih yang adem-adem hijau, seperti misalnya di hutan rimba dan sebagainya. Jadi pilihan alam itu banyak. Maka saya mencari banyak rujukan-rujukan alam-alam yang jenis environment alam gitu ya, yang pernah diteliti oleh sains dan medis ini apa saja, lalu pengaruhnya seperti apa, dan pengaruh yang terbesar dan tercepatnya ada di environment alam yang bagaimana. Itu dicari, itu dicari. Bukan seminggu, 2 minggu, saya nyarinya berbulan-bulan. Mungkin kalau saya itu sekitar 2-3 tahun lah. Jadi saya keliling ke banyak tempat, saya cobain, misalnya kayak ke Parangkusumo ya di Jogja, itu kan pinggir pantai, cuacanya panas, kalau siang panas banget gitu kan. Kalau malam ya, ya mungkin dingin banget tapi anginnya gede, gumuk pasir, dominan pasir, agak sedikit dekat dengan pantai tapi agak jauh. Kemudian ada juga lingkungan yang misalnya kayak di Ciwidey, Kawah Ciwidey, itu saya datang ke sana. Panasnya itu dari gunung gitu kan, dari panas bumi, makanya ada pemandian air panas, kemudian ke Ciater dan sebagainya. Jadi keliling ke berbagai macam jenis environment yang disebutkan pada jurnalnya begitu. Lalu mempertimbangkan dan melihat mana statistik yang paling besar mempengaruhi sistem imun bawaan di tubuh manusia, sehingga walaupun badan kita lemah, nggak cukup, ibaratnya nggak cukup nutrisinya gitu ya, nggak cukup daya lah, nggak cukup daya untuk memunculkan itu. Karena kan orang-orang yang sakit berat seperti orang kanker gitu, kan Bapak Ibu kan sering-sering dibilang bahwa harus harus cukup nutrisinya, harus banyak gitu kan, harus segala macam diminum dari mulai suplemen, pola makan, variasi pada jenis tumbuh-tumbuhan gitu kan, atau sayur-sayuran yang harus 3 warna setiap hari minimal, kemudian buah-buahannya paling nggak harus 3 warna, harus very low carbs gitu kan, bahkan sebagian ada yang mempercayai full carnivore diet, sebagian ada yang meyakini full vegetarian, sebagian tengah-tengah, itu masing-masing kubu itu dengan apa namanya, keyakinannya sendiri, dan masing-masing punya rujukan ilmiahnya sendiri. Jadi yang carnivore diet, ya ada jurnalnya, ada dukungan ilmuwannya, ada dokter-dokternya, ada profesornya, ada dokter yang mendukung itu, dan ada yang berhasil untuk sembuh dengan menjalani diet karnivora. Tapi sebagian ada juga yang hanya menjalani vegetarian, murni, tanpa makan telur, ya, pure hanya vegetarian. Ya itu pun ada profesornya, ada dokternya, ada dokter-dokternya, ada jurnalnya, ada yang sembuh dengan itu. Nah kan bingung, mau yang mana nih? Begitu kan. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang makanannya gitu kan. Yang itu dikonversi menjadi molekul-molekul. Tapi ada satu yang mungkin terlupakan, energi alam. Nah ini energi alam. Makanya kemarin saya berkali-kali bilang, di antara semua environment yang ada di bumi ini, untuk peningkatan innate immunity atau sel imun bawaan, ini konsep hutan atau forest bathing yang betul-betul masih alami gitu ya. Kita sebut saja masih rimba gitu ya, atau masih masih liar gitulah. Yang bukan pohon yang dicabut ya, tapi pohon yang dari sononya sudah di situ selama puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun ada di situ. Ini adalah yang paling cepat untuk meningkatkan sel imun bawaan. Seperti itu. Yang paling cepat untuk meningkatkan sel imun bawaan. Ini beneran, ini beneran. Jelas ya. Nah, maka konsep ini kemudian diteliti oleh Jepang, yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah forest bathing. Kita menyebutnya dengan istilah forest bathing. Di video saya yang pertama, itu saya hanya tunjukkan satu jurnal saja yang berhubungan dengan forest bathing, di mana sel imun bawaan, yakni natural killer cell, itu meningkat lebih dari 50%. Bayangkan, Bapak Ibu nggak disuruh makan suplemen, nggak perlu makan suplemen, nggak perlu minum suplemen, cukup berada di hutan rimba saja. Cukup berada di hutan yang liar, hutan rimba saja. Lalu just doing activity happy-happy di sana. Duduk, nongkrong, jalan kaki, bla bla bla, berendam, ya kira-kira begitu. Air mungkin sebatas betis gitu ya, kalau ada misalnya air yang sungai mengalir gitu ya, main-main di pinggir situ. Kemudian di pohon-pohon yang besar duduk di bawahnya, mungkin sambil baca buku, ya kan? Mungkin sambil meditasi ringan, ya cuma gitu aja.
jalan kaki sedikit, paling nggak 1 sampai 2 jam di dunia hutan rimba itu. Just doing like that, forest bathing yang kayak gitu aja. Nggak usah mikirin teknik pernapasan, nggak usah mikirin meditasi jenis A, B, C, D, nggak ada. Nggak perlu mikirin Wim Hof, nggak perlu mikirin water breathing, atau mungkin coffee breathing, atau coffee morning. Nggak perlu, pokoknya cuma gini gitu aja. Itu naik sel imun bawaan natural killer cell lebih dari 50%. Dan bertahan bukan 7 hari, bukan 14 hari, tapi 30 hari setelah melakukan aktivitas itu. Bayangkan, pertanyaannya kok bisa? Kok bisa? Ya kan? Padahal makannya ya biasa aja. Nggak disuruh makan yang sangat sehat sekali. Jadi ya kalau misalnya dapat makan sehat ya bagus juga. Tapi di jurnal itu dia si peserta subjek ini tidak disuruh makan sehat si subjeknya. Tidak disuruh minum vitamin suplemen apapun jenisnya, baik yang murah maupun yang mahal. Dia just doing forest bathing. Kok bisa naik? Itu saya jadi pertanyaan tuh. Jadi mestinya kalau bapak ibu kritis berpikir tuh, iya ya kok bisa mas ya? Saya baru kepikiran, kenapa bisa begitu ya? Memang nanti kita perlu tarik sedikit pada konsep eksoteris ya. Kita tarik sedikit pada konsep esoteris, konsep tradisional, di mana menurut keyakinan tradisional, fisik benda makhluk hidup itu tersusun atas energetik. Ini kita harus harus ngarahnya ke situ. Kita harus ngarahnya ke situ. Kenapa? Ya karena ini yang paling masuk akal. Menurut keyakinan saya, ini paling masuk akal. Nah, setiap sel makhluk hidup itu tersusun atas konsep energetik yang meliputi unsur-unsur alam yang ada di dalamnya. Di mana unsur alam terbesar itu salah satu adalah unsur tanah atau bumi. Tanahnya tanah yang bagaimana kan begitu. Maka di situ baru penelusuran saya meneliti sehingga saya jadi ngerti kenapa orang-orang yang tidak makan sehat, secukupnya aja makan yang penting ya ada tenaga buat hidup gitu kan. Tidak disuruh minum suplemen yang macam-macam atau mahal, tapi ada di hutan rimba. Yang definisi hutan rimbanya adalah begini, 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 maka dia sehat, sel imunnya terbangkitkan. Dari mana? Proses pembentukannya nggak masuk akal. Ya karena sifat energi itu begitu. Jadi ketika energi itu mengisi mengenai sebuah sel yang beresonansi, lalu dia mengisi sel itu kayak baterai yang ditembakkan sama energi alam, maka dia ngisi dengan sendirinya. Ketika dia ngisi dengan sendirinya, maka fungsi-fungsi yang ada di dalam selnya itu akan terbangkitkan tenaganya sehingga dia menjadi cukup power ya, untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Bisa begitu, sangat bisa begitu. Karena memang ya itu manusia itu apa ya, istilahnya unsur-unsur alamnya tuh ikut berperan dalam proses kesembuhan. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan. Dulu saya kan berasal dari ilmu tradisional ya, dari perguruan tradisional. Dulu kita nih ada latihan yang di kelompok latihan, itu nyebutnya kolat. Kelompok latihan itu biasanya ada di sekolah, ada di kantor-kantor, atau mungkin di lapangan, baik lapangan bola, lapangan tenis, atau apa saja, atau di dalam gedung gitu kan. Tapi di setiap ujian kenaikan tingkat, kita harus di alam. Dulu ajaran guru saya begitu. Setiap kali ujian yang tingkat, atau latihan-latihan yang sifatnya tuh sebuah keilmuan khusus gitu ya, kanuragan tertentu misalnya, itu nggak bisa latihan di dalam gedung, nggak bisa. Kita harus latihan di alam, kita harus cari yang energinya tinggi. Kalau zaman dulu mendeteksinya pakai kepekaan. Jadi gurunya mendeteksi pakai getaran, nanti ketahuan, oh di sini tempatnya. Deteksi pakai getaran, oh di situ tempatnya. Kita harus latihan di situ. Kalau zaman sekarang, kita bisa pakai software. Software-software geologi yang bisa mengetahui, misalnya dengan menggunakan sonar, magnetometer, kita bisa menggunakan software-software yang dibenamkan pada handphone-handphone yang sekarang udah umum lah. Untuk mengetahui gelombang elektromagnetik di area ini nih, satuannya berapa mikrotesla kekuatannya. Jadi yang terbesar itu adalah yang memiliki dampak elektromagnetik paling besar. Maka ketika elektromagnetik di daerah itu besar, seseorang duduk di situ saja, si elektromagnetik ini akan secara positif mengisi energi dalam tubuh kita. Dan karena telapak kaki kita ketemu dengan bumi, ketemu dengan rumput langsung gitu ya, maka terjadi grounding. Ketika grounding berarti negatif ya, positif dari atas, negatif di bawah kan kebuang.
Elektron-elektronnya itu kan yang di negatif dibanding itu dibersihkan dengan proses grounding itu. Sementara elektromagnetik yang dari luar yang positifnya ikut mengisi, sehingga terjadi proses recharge. Yang kotor yang jelek dibuang, di grounding, yang bagus datang dari elektromagnetik alam di situ. Makanya dasarnya itu. Karena memang kenapa kok elektron, ya? Elektron berarti buatan negatif. Ini kita bicaranya pengertian negatif itu bukan jelek ya, tetapi hukum fisika ya. Nah, di dalam proses manusia mempertahankan kelangsungan hidupnya, kalau kita melihat secara secara yang paling kecil adalah proses ini diingat-ingat adalah proses memperjalankan elektron. Ini benar. Jadi misalnya kita mau bedah nih, dari mulai kita makan, makan apa sih terserah. Lalu makanan itu dipecah menjadi apa namanya nutrisi. Nutrisi itu kan dia ada eh, kalau kita bisa lah makronutrisi ya, ada protein, karbohidrat, lemak. Lalu ada mikronutrisinya, ada vitamin, kemudian mineral, air, antioksidan ya. Sekitar 6 sampai 7 tergantung sains yang berkembang pada saat itu. Paling tidak kalau kita bicara nutrisi itu berarti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, antioksidan. Palingnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah memecah makanan menjadi unsur-unsur nutrisi tadi, maka unsur-unsur nutrisi itu akan dipecah lagi menjadi lebih kecil, diproses lagi pada mesin pemrosesan namanya mesin pemrosesan ATP. Mesin pemrosesan ATP yang kita sebut sebagai siklus Krebs. Nanti dari siklus Krebs itu ada namanya elektron transport chain atau rantai transport elektron. Jadi apapun yang kita konsumsi dalam bentuk apapun, segala macam jenis nutrisi dan sebagainya, pada akhirnya akan dikonversi menjadi elektron yang diperjalankan di dalam elektron transport chain yang isinya kompleks satu, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, kompleks 5 gitu ya. Diperjalankan elektronnya dari kompleks satu diperjalankan ke kompleks 2, diperjalankan ke kompleks 3, diperjalankan terus begitu sampai menjadi ATP energi. Jadi elektronnya yang diperjalankan. Jadi muatan negatifnya diperjalankan menjadi tenaga penggerak untuk menghasilkan ATP. Jadi kalau perjalanan dari elektron itu terganggu karena mesinnya bermasalah, si kompleks satu, kompleks dua dan sebagainya itu bermasalah, ya enggak, proses ATP-nya nggak terbentuk secara sempurna. Kalau ATP-nya nggak terbentuk secara sempurna, maka secara alamiah sel itu nggak punya tenaga, nggak ada tenaganya. Kalau sel itu nggak ada tenaganya, nggak mungkin sel itu bisa menjalankan fungsinya untuk membangun apapun, nggak bisa. Bahkan membersihkan diri sendiri pun nggak bisa. Contoh nih. Di sini banyak ibu-ibu. Ini udah 100 orang udah mentok ya, 100 orang udah mentok. Eh, Ibu-ibu ini misalnya bertenaga tinggi, pasti dia bisa masak, pasti dia bisa bebersih, dia bisa nyapu, dia bisa melayani suami, bisa mengantar anak sekolah, antar jemput anak sekolah gitu kan. Dia bisa menghidangkan makanan pagi, bisa segala macam tuh. Kalau tenaganya berlimpah, maka dia bisa menjalankan semua fungsinya, betul nggak? Bapak-bapak juga begitu. Kalau bapak-bapak itu tenaganya besar, maka dia bisa bekerja siang malam, gitu kan? Dia bisa naik motor kena hujan dan nggak sakit, dia bisa naik mobil pagi kena macet juga nggak sakit karena dia energinya berlimpah. Coba kalau lagi sakit, lagi lemah tenaganya, ibu-ibu ini cuma bisa berbaring aja. Ketika dia berbaring, bahkan dia melihat sampah di depan mata saja, dia nggak kuasa untuk apa namanya untuk membersihkannya, karena nggak ada tenaga untuk bangkit. Nggak bisa dia tiba-tiba bangun dari tempat tidur kemudian langsung ambil sapu ngepel dia begitu nggak mungkin kalau dia lagi lemah begitu. Bahkan ketika lagi lemah, pembantu lewat saja dia nggak bisa nyuruh karena ngangkat tangan pun nggak mampu, ngomong saja nggak ada tenaganya. Maka kalau orang sakit itu biasanya diem, benar nggak? Kalau orang sakit berat biasanya diem. Kenapa dia pengen diem? Bukan karena dia nggak bisa ngomong, tapi karena dia merasa kalau ngomong tuh capek, bahkan ngomong aja capek. Karena ngomong itu perlu energi besar. Iya, ngomong tuh nggak kalah dengan orang jalan kaki, perlu energi besar. Nah, bayangkan sel kita kayak gitu. Jadi kalau sel kita tuh nggak bertenaga, nggak cukup tenaganya, nggak mungkin dia bisa menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Apalagi fungsi-fungsi tambahannya, berdandan, bersolek, pakai baju bagus, senam gitu kan, lari pagi, berenang, nggak mungkin dia bisa melakukan itu, nggak mungkin.
Bahkan nyuruh saja, itu nggak bisa selnya tuh. Selnya keluarin sinyal untuk nyuruh, misalnya kan sel itu kan rangkaiannya banyak ya. Misalnya dia nyuruh sel imun, nggak bisa, dia nggak keluar tuh sinyalnya tuh. Sama kayak ibu-ibu yang nyuruh ART aja nggak bisa, nunjuk aja nggak mampu tangannya ngangkat. Ngomong aja rasanya pegel sekali. Suaranya mungkin serak atau nggak ada tenaganya gitu kan. Sel kita juga begitu. Nah maka karena sel itu memiliki gelombang elektromagnetik ya, ada positif ada negatif gitu kan, ada proton ada elektron. Maka pada saat itu siapa yang bisa mempengaruhi sel itu secara langsung direct, yakni sesuatu yang juga sifatnya elektromagnetik. Iya, yang sifatnya elektromagnetik. Karena yang sifatnya elektromagnetik itu pasti bisa direct mempengaruhi sel itu. Kalau makanan, tadi udah saya jelaskan di awal, itu harus dikonversi dulu. Makanan harus dikonversi dulu menjadi apa? Yang menjadi glukosa gitu kan. Nanti glukosa harus masuk dulu ke dalam apa namanya itu proses glikolisis. Nanti dari proses glikolisis harus diubah dulu menjadi uh, asam laktat gitu kan. Bukan asam laktat, menjadi tertentu, lalu dia harus masuk ke dalam siklus Krebs, dari siklus Krebs baru menjadi elektron yang diperjalankan pada elektron transport chain, baru jadi ATP. Jadi perjalanannya panjang. Kalau misalnya kita pakai jalur makanan, kalau kita pakai jalur suplemen, ya mungkin sedikit dipangkas, ya kan, karena langsung dalam bentuk aslinya. Tapi tetap perjalanannya akan sama seperti itu, hanya beda ada yang dipangkas dulu, proses lambungnya ya dipangkas gitu kan, proses konversi tertentunya dipangkas, karena dia udah langsung jadi apa namanya udah jadi molekul aslinya, ya kayak D3 gitu kan. Kita minum D3 udah jadi langsung D3-nya. Kalau kita minum omega 3 udah jadi omega 3-nya gitu kan. Kita minum vitaminnya udah jadi vitamin A-nya. Beda kalau kita makan wortel. Kalau kita makan wortel kan nggak langsung jadi vitamin A, ya kan? Dikonversi dulu dari wortel menjadi apa, beta karotin gitu kan. Kalau dikonversi dulu menjadi apa, perlu enzim ini, perlu hormon ini, maka menjadi ini, baru nanti jadinya vitamin A. Nah, maka ini prosesnya jadi panjang. Nah, proses tercepatnya apa? Karena sel manusia itu bersifat elektromagnetik, memiliki kemampuan elektromagnetik, ada proton, ada elektron, ada positif, ada negatif, maka yang bisa direct mempengaruhi adalah yang sama-sama bersifat elektromagnetik. Maka dari itu saya sering berkali-kali bilang, jika kita mencari tempat untuk forest bathing, cari yang gelombang elektromagnetiknya itu tinggi, supaya dia cukup kuat untuk mengisi langsung direct ke sel kita. Karena elektromagnetiknya langsung direct. Itu benar memang seperti itu teorinya. Jelas ya? Itu. Makanya kenapa ini menjadi jawaban ketika orang-orang yang langsung di tempat-tempat yang kayak gitu ya, di hutan yang rimba gitu kan, dia langsung menjadi enak setelahnya. Tapi kita juga nggak bisa ngasal asal cari saja tempat yang sekedar hijau. Nggak begitu. Harus yang berelektromagnetik tinggi. Makanya dulu saya pernah bilang di beberapa YouTube, saya 2 YouTube atau 3 YouTube sebelumnya ya, 2 3 video sebelumnya, saya keliling, saya cari tuh tempat-tempat baik di Jakarta, di Puncak, di Cisarua, kemudian di Caringin, kemudian ke Semarang, saya ke Surabaya, kemudian saya ke Lampung, saya ke Pontianak, ya saya keliling aja lah. Saya cari tahu di mana tempat-tempat yang memiliki energi elektromagnetik itu besar. Lalu saya ukur tempat itu, lalu saya stay di situ. Lalu saya ajak orang yang sakit ke situ. Kayak kemarin saya baru balik dari Kalimantan. Ya saya ajak orang yang sakit, oke, saya ada di sini Pak. Yuk ketemu di taman ini. Kenapa di taman itu? Elektromagnetiknya besar di sini. Yuk kita ketemu di taman ini. Saya ketemu di tempat ini. Kenapa elektromagnetiknya besar di situ? Jadi Bapak udah diem saja di sini, biarkan nanti alamnya akan nge-recharge. Karena elektromagnetik akan bisa mempengaruhi sel kita secara langsung tanpa pakai jalur makanan. Karena energi ketemu dengan energi, asal dukungan otomatisnya besar. Nah, itu dasar ilmunya di situ. Maka kemarin saya berinisiatif, OMG akan bikin camp namanya camp imun booster. Camp namanya imun booster. Di mana Bapak Ibu akan saya ajak ke tempat yang memiliki gelombang elektromagnetik tinggi di situ. Lalu stay di situ selama 3 hari. Nanti akan diajari makannya biasa wajar, kemudian kita kasih rempah juga, kita ajari cara meracik rempahnya untuk menurunkan inflamasi.
kita ajari olah napasnya, kemudian kita ajari senamnya, kita ajari macam-macam di situ. Nah, yang paling banyak pertanyaan adalah kita ajari kemampuan menahan napas di situ secara cukup dan akan bisa 90 detik. Ya, akan bisa 90 detik. Nanti pada saat camp imun booster kan. Kenapa? Ya kan itu informasi sudah tinggi. Kita tinggal kasih teknik yang bagus di situ, maka tubuh akan diperbaiki secara utuh lewat sifat-sifat energinya. Jangan dibayangkan yang namanya energi itu kayak misalnya kita latihan tradisional zaman dulu ya, kita serap energi pohon dan tidak perlu diserap-serapan. Nggak perlu kita serap energi air, nggak perlu. Kita serap energi bumi, nggak perlu. Ngapain? Cukup di situ saja, nempel kakinya ke bumi, berada berdiri atau duduk atau berbaring di wilayah elektromagnetik tinggi, maka itu sudah otomatis. Sudah otomatis karena badan kita sebagai pemancar. Badan kita elektromagnetik sebagai pemancar. Sudah otomatis. Jadi nggak perlu kita serap-serap. Serap-serapan itu adalah konsep tradisional murni yang ada tujuan tertentu. Tapi kalau di era sekarang, itu tidak perlu dibutuhkan kalau untuk yang sakit berat. Tidak perlu, tapi harus cari lingkungan yang mendukung itu saja. Cukup cari lingkungan yang mendukung. Itu, saya udah bikin beberapa referensinya di YouTube saya sebelumnya. Saya nggak di-endorse sama villa itu. Saya sama sekali nggak di-endorse sama resortnya. Saya benar-benar murni keliling, saya nginep di tempat itu. Sebelum peserta pada datang, sebelum kita buka campnya ya, saya nginep dulu di situ. Saya ukur di area per area tempat ini bagaimana sehingga nanti saya bisa memperjalankan peserta. Oke, jalannya dari jalur ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jalur inilah yang dilewati yang memiliki elektromagnetik besar. Lalu kita stay di situ, grounding di situ, latihan di situ, minum rempah di situ dan sebagainya. Maka kesembuhannya akan meningkat signifikan. Dengan target natural killer cell-nya atau sel imun bawaannya itu naik sampai di atas 50% dan bertahan 1 bulan. Ketika misalnya peserta pulang, kan nanti pelaksanaan tanggal 30, 31 Januari dan 1 Februari 3 hari ya, Jumat Sabtu Minggu. Lalu peserta pulang tanggal 1 Februari. Lalu kalau dia ikut yang paket 3 bulan, maka di akhir Februari, sebelum akhir Februari berakhir, tanggal 27 atau 28 kita berangkat lagi. Jadi dicas ulang lagi untuk 3 hari lagi di bulan Februari. Kalau dia ngambil paket 3 bulan, ya nanti di bulan Maret, di akhir bulan Maret, tanggal 30, 31-nya itu ya kita berangkat lagi ke tempat yang energi semakin tinggi, dicas lagi. Maka dalam pemahaman saya, tidak mungkin kalau misalnya selama 3 bulan ini nggak ada perubahan signifikan, tidak mungkin. Pertama, dia selalu berada di tempat yang elektromagnetiknya tinggi 3 bulan berturut-turut, walaupun cuma 3 hari tidak ada masalah. Kalau misalnya seseorang berada di tempat elektromagnetik tinggi 3 bulan berturut-turut dan dia pulang masih membawa dampak positif dari tempat itu, lalu bulan berikutnya diulangi lagi, bulan berikutnya diulangi lagi, pasti signifikan sekali. Saya sih yakin sekali, pasti signifikan sekali. Asal ngikut aja, nurut aja. Kalau mau coba-coba sebulan dulu boleh, ambil yang Januari dulu misalnya. Kalau cocok, Februarinya ambil lagi, Maretnya ambil lagi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau pengen yang langsung 3 bulan juga boleh. Jelas ya. Jadi ini dasarnya seperti itu. Jadi nggak sekedar, wah ini OMG ini bikin camp 3 bulan nih supaya gini. Enggak, ada dasar ilmunya, baik secara ilmiahnya, secara sains medis juga secara tradisionalnya. Memang seperti itu. Makanya tadi saya jelaskan, kalau pendekatannya secara holistiknya berdasarkan makanan sehat, ya kan? Berdasarkan minuman sehat, ya mungkin kita sudah pernah menjalani itu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah ikut diet tertentu yang sehat, gitu kan? Pernah membeli minuman-minuman yang sehat, yang let's say kita bermineral tinggi atau apalah begitu. Tapi mungkin kesembuhannya tidak begitu signifikan. Kenapa? Karena prosesnya agak panjang. Prosesnya agak panjang untuk menjadi energi bagi sel itu sendiri. Jadi ATP agak panjang prosesnya. Tadi saya jelaskan di awal, dari makanan, nutrisi ya, berarti protein, karbo, lemak, kemudian vitamin, mineral, air, antioksidan gitu kan. Itu diproses dulu, lalu diubah menjadi sekian molekul, melewati serangkaian proses. Glikolisis saja di atas 10 proses. Ya kan? Glikolisis aja di atas 10 proses. Kemudian dari glikolisis, hasil akhirnya baru masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs aja, kalau melihat gambar bagan siklus Krebsnya, itu ada
satu, dua, tiga, empat diperjalankan. Ini menjadi NADH, ini menjadi FADH, ini menjadi ini menjadi terus, baru kemudian masuk ke dalam elektron transport chain. Di dalam elektron transport chain juga ada siklus-siklusnya lagi. Ada kompleks satu, kompleks dua, kompleks tiga, kompleks masuk baru keluar nanti jadinya ATP, jadi energi. Jadi panjang prosesnya tuh. Mau sesehat apapun kita makan, mau sebagus apapun kita makan, prosesnya panjang. Padahal hasil akhirnya itu adalah elektromagnetik, yakni proton dan elektron. Hasil akhirnya itu diperjalankan, itu yang diproses. Makanya ada pompa proton, ya, proton pump, lalu ada elektron yang diperjalankan. Nanti ini yang mengubah siklus di dalam elektron transport chain ini. Berarti itu energetik sebenarnya. Nah, kalau ini sudah tahu ini energetik, maka teori dasarnya sebenarnya sederhana. Ya udah, biarkan saja badan saya berada di lingkungan energetik tinggi, biar energetik ini yang mempengaruhi energetik di badan saya, lalu dia memperbaiki struktur sistem dan sebagainya, lalu dia mengisi energi-energinya langsung direct. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Itulah yang menjadi dasar kenapa di semua penelitian forest bathing, kalau forest bathing yang video saya yang awal-awal itu adalah satu jurnal, di video saya forest bathing yang minggu lalu kalau nggak salah ya, itu saya angkat dari sekian ribu jurnal menjadi meta-analisis yang 13 jurnal ya, 11 atau 13 jurnal kalau nggak salah itu meta-analisis. Ternyata dari 11 sampai 13 jurnal ini terbukti memang hasilnya sama dengan subjek yang berbeda. Ada subjek yang diujinya di Cina, ada subjek yang diujinya di Eropa, ada subjek yang diujinya di Taiwan, ada subjek yang diujinya di Amerika. Itu hasilnya sama. Kan kita harusnya berpikir, kan, kok bisa hasilnya sama? Ya berarti memang pengaruhnya betul seperti itu. Jadi energetik yang langsung itu mempengaruhi pada sel secara direct, sehingga dia bisa menciptakan energi langsung pada sel dalam bentuk ATP. Tentu saja kita berbicara rumus apa namanya, rumus kimia biologi yang merupakan sunatullah atau hukum alam ya. Tapi pemicu hukum alamnya dari energetik itu, bukan dari faktor makanan dan minuman sehat. Ya tidak lantas kemudian kita tidak boleh makan dan minuman sehat, tentu saja sangat boleh. Itu akan bagus lah dari dalam gitu kan. Tetapi ini kita bicara pengaruh direct yang memang dibutuhkan ketika misalnya kemampuan keuangan untuk makan atau minum makanan sehatnya sangat kurang sekali, ya. Kemudian kemampuan untuk mendapatkan makanan dan minuman sehat yang asli, yang benernya gitu, sangat juga sulit, ya kan? Ya ada orang yang secara finansial mampu, tapi nyari barangnya susah. Nyari benda-benda itu susah. Ya belum tentu juga ibaratnya ketemu yang begitu gitu, yang bagus gitu kan? Belum tentu. Nah, maka pada titik itu energi saya, energi alam itu menjadi penting. Itulah dasar dari kenapa si camp ini dibuat. Itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah denger YouTube saya, kemudian udah paham nih, udah ngerti misalnya, oh kayak gini konsepnya, ya udahlah, coba saya tak cari sendiri misalnya. Ya boleh, salah. Yang penting pengetahuannya sudah dapat. Ya, pengetahuannya sudah dapat, dan ngerti lah ibaratnya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi sekali lagi, dasar dari dibuatnya, dasar dari dibuatnya camp yang di layar ini kelihatan ya, kayak biar saya munculkan ya, itu betul-betul mewakili baik dari sisi ilmiah sains medis maupun dari sisi tradisional. Makanya kata pembukanya adalah mungkin barangkali ya dalam hidup ini yang pada sakit berat ya, Bapak Ibu yang sedang diuji dengan sakit berat itu sudah berusaha nyoba dari jalur makanan sehat, sudah berusaha nyoba dari jalur minuman sehat, sudah berusaha nyoba dari jalur berbagai macam suplemen ya kan, yang mungkin kita nggak pernah dengar, yang katanya udah dicoba semua lah, tapi nggak ada perubahan signifikan. Barangkali mau coba ini yang berbasis alam yang kita pilihkan, yang menggunakan dasar keilmuan, jurnalnya benar, risetnya juga valid, yang kita ambil dari meta-analisis, kita juga ngerti aspek tradisional, kita ngerti apa itu grounding, apa itu positif proton, negatif elektron dan sebagainya. Barangkali alam ini bisa menjadi jalan. Barangkali alam ini bisa menjadi jalan bagi Bapak Ibu sekalian. Maksudnya begitu. Jadi kalau tertarik silakan saja. Mumpung hari ini masih early bird. Ya. Jadi hari ini masih early bird.
Jadi early bird-nya sampai tanggal 20 Januari. Makanya malam ini sengaja camp-nya apa namanya free Zoom-nya dibuat untuk mengingatkan. Barangkali Bapak Ibu tertarik, monggo silakan. Yang luar kota, ya nanti tinggal sesuaikan aja. Bisa naik pesawat atau bisa apa namanya naik kereta gitu kan. Kalau naik kereta dari Jawa, ya berarti berhenti Jatinegara, nanti dijemput sama tim OMG. Kenapa? Karena sudah include antara jemput dari titik kumpul ke lokasi. Itu lebih gampang. Karena sudah include titik jemput dari titik kumpul ke lokasi. Itu, silakan. Jadi per malam ini masih early burn sebesar 3,5 juta untuk yang camp 1 bulan. Tapi kalau misalnya pengen ambil langsung 3 bulan berturut-turut dan dapat alat red light-nya, maka 10 juta biayanya untuk 3 bulan langsung. Pelaksananya ada di sini. Pelaksananya ada di sini. Jadi bisa dilihat ya. Ini yang pertama nanti kita akan bikin di tanggal 30, 31 Januari dan 1 Februari. Kemudian ada lagi di tanggal 27, 8 Februari. Dan nanti di bulan Maret ada lagi di 27, 28, 29. Jadi 3 bulan berturut-turut kita lakukan camp yang berhubungan dengan forest bathing yang menggunakan konsep penyembuhan elektromagnetik dari alam yang sudah kita pilih. Ini ada dua lokasi nanti. Yang pertama The Pinewood, yang kedua adalah Lingkung Gunung. Nanti yang pertama kita adakan di Lingkung Gunung dulu. Karena kemarin sudah di Pinewood, Lingkung Gunung dulu, ini alamnya juga bagus, tempatnya juga bagus. Nanti setelah itu baru kita bikin di Pinewood, karena kan yang 3 bulan, ya kan? Jadi kita bisa gonta-ganti nanti. Jadi misalnya Januari di Lingkung Gunung dulu, nanti Februarinya di Pinewood, nanti bulan Maretnya Lingkung Gunung lagi, itu bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena itu area yang efeknya bagus bagi badan kita. Sudah sampai sini ya, jadi silakan di screenshot kalau misalnya tertarik, lalu segera kabari ke Intan, karena malam ini saja. Jadi besok nih, kayak iklan marketing ya, harga sudah naik. Ya cuma 500.000 naiknya. Ya tapi itu cukup cukup lumayan lah untuk transport kereta PP kan, iya. Atau transport pesawat yang bisa dikurangi cukup signifikan. Jelas ya. Jadi sekali lagi itu. Oke ya, ada pertanyaan lagi. Melani, bisa langsung latihan enggak, Pak? Ya cara bernapas untuk menjaga imun tubuh. Ya sebenarnya semua teknik pernapasan itu punya dampak untuk sistem imunnya. Karena begini, ini saya munculkan slide dulu ya. Ini saya pernah bikin YouTube kira-kira 4-5 tahun lalu lah. Saya langsung munculkan aja di sini ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan di sini. Jadi nih, kita lihat sini. Ini saya ringkas ya, ini saya ringkas. Ini saya hilangin dulu yang merahnya, saya kasih coret-coretan ya. Jadi ini saya ringkas mengenai interaksi dari neurotransmitter dan neurochemical dengan limfosit dari jurnal. Gampangnya begini, saya meringkas, mencari ringkasan segala sesuatu yang menaikkan ini. Nah, saya kasih warna merah ya. Yang menaikkan ini atau menaikkan ini, ya, atau menaikkan itu. Jelas ya. Jadi kalau disebutkan secara spesifik di sini ada natural killer cell, ya. Kemudian mana lagi nih? Natural, ini dia. Natural killer cell nih ya. Yang secara spesifik langsung disebutkan ya. Jadi misalnya kayak contoh endorfin. Ini yang saya kasih lingkaran ya, dopamin, ya kan? Lalu epinefrin dan norepinefrin. Ini yang langsung direct ya. Natural killer cell 1, 2, 3. Berarti epinefrin, dopamin, kemudian endorfin. Ini yang langsung. Kalau kita bicara yang tidak langsungnya, itu T cell-nya. Jadi semua yang ada T cell dipicu ada kenaikan T cell ini ya. Ini maka secara otomatis menjadi prekursornya untuk natural killer cell. Tapi kalau yang direct ini ya hormon-hormon ini. Jadi hormon epinefrin, hormon dopamin, hormon endorfin gitu kan. Dia menaikkan natural killer cell. Contoh untuk endorfin. Salah satu pemicunya adalah apa ya endorfin? Iya, ini saya tulis ya. Salah satu pemicunya adalah happy ya. Makanya endorfin itu singkatan dari endogenous morphine. Itu bisa muncul dari perasaan bahagia. Makanya orang yang bilang hati yang bahagia adalah obat. Iya, karena ketika dia bahagia secara jujur,
dan berhasil bahagia terus menerus, ya bukan cuma bahagianya hari itu aja, tapi terus menerus karena punya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi nggak sebatas asal bahagia atau asal ketawa, enggak. Yang ketawa adalah seluruh tubuhnya, yang bahagia adalah seluruh tubuhnya. Bukan sekedar ketawa tuh hanya di bibirnya saja, tapi hatinya tidak, pikirannya tidak. Jelas ya? Itu. Jadi pada titik ini, seseorang nih, ketika dia bahagia secara jujur ya, maka muncullah natural killer cell. Jadi orang-orang yang sakit kanker, yang memiliki histamium kanker, tumornya, itu harus banyak-banyak mencari kebahagiaan yang sejujurnya. Hindari sejauh-jauhnya atau hindari sebesar-besarnya semua sosial media, lingkungan, dan sebagainya yang menciptakan kesedihan. Hindari sejauh-jauhnya. Jadi nyari yang bahagia aja, yang bikin dia happy gitu. Yang kalau ketemu, kalau membaca, kalau nonton, ini bahagia hatinya gitu kan. Itu kenapa? Karena curricular jadi langsung muncul itu, ya kan? Termasuk juga ya dopamin. Nanti dijelaskan di camp. Termasuk juga epinefrin. Itu. Ini contoh saja. Makanya dengan kita memahami ini, ya nanti tinggal dipetakan saja dopamin ini apa saja nih yang aktivitas yang dalam keseharian kita yang bisa naikin dopamin, lalu suplemen atau makanan yang bisa naikin dopamin gitu kan, atau yang bisa naikin endorfin dan sejenis itulah. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Tapi artinya ini salah satu contoh bagaimana kita memahami, memahami bahwa oke, ya saya bisa untuk mengalahkan anomali sel, tumor kisamium kanker dengan cara memperbanyak natural sel. Nah, kalau bingung dengan semua ini bagaimana? Ya ikut campnya aja, forest bathing, menjalani semua latihan ada di situ, gitu kan? Mengikuti semua yang ada di situ, baik nanti entah jalan kaki, entah senam, grounding, meditasi, olah nafas, red light, rendam, semua kan diarahkan untuk menaikkan sel imun bawaan. Semua diarahkan untuk menaikkan sel imun bawaan. Kenapa? Ya karena memang itu yang kita butuhkan untuk secepat-cepatnya, untuk secepat-cepatnya. Ya jelas sampai situ ya. Kemudian ritme 24 dengan IH90 selain inflamasi apalagi manfaatnya. Ya kalau dijejer, ditulis satu-satu manfaatnya banyak sekali. Yang jelas ritme-ritme napas cepat tadi seperti saya bilang dari mulai ritme 3,25, 3,25, 33, 2,5, 2,5, 22, 1,5, 1,5, 1,1, setengah-setengah, lalu kemudian seperempat seperempat, lalu 3,21, 1,23, ritme 24, ritme 1,2, itu paling ada 12 sampai 15 jenis, itu memiliki definisi yang berbeda, manfaat yang berbeda-beda. Itu. Ibu Sembiring di Jakarta, taman mana yang bagus? Untuk saat ini, dalam keyakinan saya, berdasarkan pengukuran di banyak tempat, ke Taman Jokowi, kemudian ke taman apa namanya yang di Sunter, kemudian ke taman yang di Eco Park Tebet, kemudian ada lagi saya ke taman yang di komplek-komplek mewah gitu. Ragunan adalah ya masih yang terbaik. Ragunan masih yang terbaik. Makanya OMG dulu selalu bikin acara latihan bersama di hari Minggu di Ragunan tempatnya. Kita udah beberapa bulan, tapi kita sekarang lagi off karena lagi pindah kantor baru. Jadi kalau untuk Jakarta, pilih Ragunan. Bukan saya endorse ya, sekali lagi ini berdasarkan keyakinan saya ketika mengukur area-area itu. Ya kalau Bapak Ibu merasa cocok misalnya di taman yang dekat karena keterbatasan fisik nggak mungkin jauh-jauh, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya disuruh memilih, maka Ragunan tetap yang terbaik. Karena pohon-pohon di sana gede-gede dan puluhan tahun umurnya. Ya kan? Karena ada sebuah taman yang, saya pernah datang di sebuah tempat yang taman kelihatan rimbun sekali. Pohonnya gede gitu, kok kelihatannya rimbun. Tapi kok energi elektromagnetik nggak gede. Kok bisa kayak gitu? Ya, saya sih yakin-yakinnya. Pohon gede itu bukan pohon yang tumbuh di situ dari sononya. Jadi bisa jadi ada pohon gede yang dari tempat lain, lalu diambil, dikeduk tanahnya, lalu pohon itu sak gelondongan pohon ditaruh di atas truk, lalu truknya jalan gitu kan, lalu pindah ke taman itu, lalu pohon di atas truk itu ditanam di taman itu. Jadi akarnya aslinya tidak tumbuh di situ. Akarnya aslinya tumbuh di tempat lain, tapi dipindah supaya area itu jadi rimbun. Yang kayak gitu banyak banyak, terutama komplek-komplek mewah gitu kan, yang dibikin di tempat-tempat yang dulunya tuh nggak ada pohon sama sekali, tapi disulap sama pengembang itu menjadi sangat rimbun sekali banyak pohonnya.
Tapi pohon yang diambil dari tempat lain, itu biasanya dari elektromagnetnya kecil. Dia harus nunggu pohon itu akarnya masuk dan beradaptasi dengan environment sekitar. Maka cari yang sudah dari sononya pohon itu sudah ada di situ. Gitu. Ya gampang-gampang susah, tapi ya bisa dicari. Jelas ya. Jadi kalau Jakarta kayak gitu. Jadi sekali lagi, YouTube Free Zoom malam ini adalah untuk menginformasikan juga mengenai camp yang silakan Bapak Ibu kalau tertarik, kita akan bikin di tanggal 30, 31 Januari dan 1 Februari. Jadi masih 9 hari lagi. Berapapun kita berangkat. Peserta sekarang udah 6 orang. Pokoknya mau 1 orang, 2 orang, kita berangkat. Kenapa? Karena saya suka di tempat seperti itu. Jadi ketika berapapun pesertanya saya berangkat, saya nggak mikirin, oh mas, kan kalau misalnya bikin camp gitu pesertanya sedikit kan itu rugi. Ya pastinya rugi kalau kita bicara itu hitungan secara finansial. Ya. Karena tentu kan harus disiapkan makan, apa segala macam. Sementara kalau pihak pihak riset itu kan nggak mau kalau pesertanya cuma 3 atau 4, hitungannya dia kan sama minimal 20 orang. Ya kan minimal paling nggak antara 15-20 lah baru mereka bisa kasih harga. Tapi kalau misalnya di bawah itu mereka nggak mau, jarang lah yang mau. Kenapa tetap diadakan? Satu, karena saya sendiri senang berada di tempat seperti itu. Jadi buat saya bersama peserta di camp itu nge-recharge juga sel-sel di badan saya. Saya ikut grounding seperti mereka. Saya latihan bareng mereka. Saya jalan kaki bareng mereka. Saya berendam bareng mereka. Saya olah nafas bareng mereka. Saya ngikutin semua di situ. Maka saya ikut sehat. Jadi buat saya nggak ada masalah. Jadi saya ikut sehat. Mau pesertanya 2-3 orang, jalan udah. Jadi kalau bulan ini misalnya pesertanya 6 atau 7 atau 8 udah tetap jalan dibandingkan yang bulan Desember lalu sampai 21 orang ya, 20 orang tetap jalan. Kenapa? Karena ya saya menikmati menikmati lingkungan alam itu yang setelah pulang 3 hari itu rasanya kayak badan tuh seger lagi. Nanti Februarinya saya berangkat lagi bareng peserta yang ikut 3 bulan kan. Saya berangkat lagi. Kalau Bapak mau daftarnya di Februari boleh-boleh aja nggak ada masalah. Misalnya ngumpulin dulu mas duitnya. Saya ikut yang Februari nggak ada masalah, ikut sebulan dulu boleh. Nanti kan saya berangkat lagi bulan Maret ini 3 bulan berturut-turut, saya akan di recharge dengan elektromagnetik tinggi di tempat itu. Maka seluruh tim OMD akan sehat, peserta juga ikut sehat. Jelas ya? Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang tertarik, silakan daftar ke Intan karena hari ini adalah yang early bird-nya terakhir. Tanggal 20, karena kita umumkan dari awal bulan kan, kita umumkan. Ya Alhamdulillah, dari 6 orang itu, yang ngambil paket 3 bulan itu 4 orang. Iya langsung yang langsung ngambil paket 3 bulan itu 4 orang. Jadi 4 orang itu langsung untuk paket 3 bulan. Kenapa begitu saya tanya? Saya suruh nanya, coba tolong tanyain kenapa dia mau ambil paket 3 bulan. Jadi dia membaca penjelasan saya. Dia diskusi sama suaminya di rumah, maka ini barangkali jadi jalan untuk kesembuhan yang logis, masuk akal gitu kan. Baik penjelasan dari sisi sainsnya, ilmiahnya, jurnalnya maupun konsep teori dari sisi elektromagnetiknya. Karena memang begitu Bapak Ibu sekalian prosesnya. Iya, kita makan, minum sehat dan sebagainya, olah napas itu semuanya itu harus dikonversi dulu. Harus konversi dulu. Beda kalau elektromagnetik, itu langsung kena. Nggak ada proses konversi di lambung, nggak ada proses konversi di otot, nggak ada proses konversi di usus, nggak ada. Jadi kalau kita di lingkungan elektromagnetik itu, elektromagnetiknya langsung langsung kena ke level elektromagnetik selnya langsung direct there gitu langsung. Makanya ini jadi alasan logis kenapa pemerintah melarang ya adanya rumah di bawah sutet. Masih tahu sutet? Sutet itu singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sutet yang gede-gede biasanya di kayak pesawahan gitu, atau tanah-tanah yang udah memang dilarang untuk tapi orang kita kan masih ada yang tinggal di situ atau dari dekat situ gitu kan. Kenapa dilarang ada di bawah sutet? Coba, sekarang tahu alasannya. Karena sutet itu isinya adalah listrik. Listrik berarti kalau kita bicara listrik, bicara magnet, bicara listrik. Setiap ada listrik, pasti ada magnet, setiap ada magnet juga ada listrik. Makanya disebut sebagai elektromagnetik. Jadi satu kesatuan, satu kata. Jadi itu mempengaruhi direct langsung pada sel kita. Makanya dilarang. Itu alasannya itu. Bukan karena kita takut stroke mas. Enggak. Orang yang tinggal di bawah sutet itu suka tanya, ada banyak tuh ya pemulung-pemulung atau siapa yang secara liar tinggal di bawah sutet. Dia bisa stroke enggak?
Bertahun-tahun dia nggak kesetrum. Tapi bertahun-tahun itu dia kena pancaran elektromagnetik yang nggak beres dari si bangunan, dari si tiang-tiang sutet itu. Selnya lama-lama rusak. Iya, karena dia bukan alam. Elektromagnetiknya bukan elektromagnetik alam. Elektromagnetik alam itu dia bisa ngatur sendiri. Bisa ngatur sendiri dengan kebutuhan badan kita. Itu namanya alam tuh, alamiah. Beda kalau sutet, elektromagnetiknya kenceng. Itu kan ratusan ribu volt itu. Yang mengalir di kabel-kabelnya itu kan. Makanya udah boleh ada di bawah sutet. Nah, itu dasarnya itu. Ya kan? Maka dasar ilmunya jelas. Hanya elektromagnetik saja yang bisa mempengaruhi elektromagnetik. Dan itu cara paling cepat. Cara paling cepat. Nah, gitu kan? Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak Budi nih. Kalau mobil listrik, nah maka dari itu biasanya ini ada namanya tingkat keamanan radiasi. Biasanya begitu. Karena pasti ada IMF-nya, ada electromagnetic force-nya. Jadi biasanya kalau untuk yang produk-produk komersil ya, itu harus ada safety IMF-nya, ya kan? Kalau misalnya sudah mencapai safety IMF-nya, ya dianggap aman oleh oleh apa namanya perusahaan itu, sehingga manusia yang duduk di atasnya ya akan baik-baik saja. Iya menurut keyakinan kita kan nggak bisa mengukur sendiri. Kita beli mobil listrik nih, Bapak Ibu beli mobil listrik ya percaya aja. Masa iya nanti Bapak Ibu bawa alat ukur IMF-nya kayak saya waktu saya ngukur alat ukur red light punya UMG itu kan saya beli alat ukur elektromagnetik buat red light. Jadi alat ukur itu saya ukur elektromagnetiknya kalau jaraknya nempel, jaraknya 15 cm, jaraknya 30 cm, jaraknya 60 cm, berapa IMF-nya. Kenapa? Karena semua yang listrik pasti ada magnet, pasti ada IMF-nya, electromagnetic force-nya. Kan begitu. Tapi kalau dari alat itu tidak sama dengan dari alam. Tidak sama. Jelas ya. Itu. Jadi mobil listrik, ya saat ini statusnya pasti ada IMF-nya. Tapi yuk percaya saja. Percaya saja pengertiannya begini. Kita tidak bisa ngukur juga, tidak bisa membuktikan juga bahwa ini punya dampak yang negatif. Yang sekarang bilang itu yang sutet. Ya kan? Maka ya memang pilihannya adalah untuk brand-brand ternama karena biasanya brand-brand ternama itu aspek security-nya ya cukup cukup dipikirkan lah. Tapi kalau brand-brand yang ngasal gitu kan ya kita nggak tahu lah security-nya. Ya walau alam aja. Yang jelas kenyataannya memang begitu. Sel ingin terpengaruh dari faktor makanan, maka makanan itu harus dikonvert dulu menjadi serangkaian panjang proses. Sehingga nanti proton, elektron, positif proton, elektron negatif, itu diperjalankan. Sehingga menciptakan energi ATP yang kemudian membuat sel itu bisa melakukan tugas dan fungsinya. Jika ATP-nya, adenosin trifosfat singkatannya, energi ATP-nya cukup, maka sel itu dapat menjalankan semua fungsi dengan baik secara maksimal. Kalau tidak cukup kuat, maka sel itu lemah. Ketika dia lemah, dia tidak mampu untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Loh mas, di dalam sel itu apa yang menghasilkan elektron transport chain hingga ke ATP itu? Jawabannya adalah mitokondria. Mitokondria atau baterai selnya. Jadi artinya apa? Jika mitokondrinya sehat, jika mitokondria jumlahnya banyak, maka pada titik itu kemampuan sel itu dapat optimal. Mitokondria itu gampangnya seperti baterai lah. Laptop saya ada baterainya, handphone saya ada baterainya. Kalau baterainya tinggal 3%, semua nih peserta nih, misalnya 82 orang yang hadir, tadi kan 100 orang ya, sebagian udah keluar ya mungkin ya. Kalau 100 orang peserta yang nonton ini, kemudian baterainya hanya tinggal 3% saja. Mungkin nggak berpikir untuk buka YouTube, buka Spotify, buka WhatsApp, buka Microsoft Word, buka Excel, kan nggak mungkin. Ya kan? Pasti hanya menjaga fungsi-fungsi utama saja, asal hidup aja. Handphone yang penting asal hidup dan sampai mati. Bahkan kalau perlu dimatikan fungsi-fungsinya. Biasanya ada mode safe mode. Handphone modern sekarang kan udah otomatis ya. Kalau misalnya baterainya di bawah 5% itu kan akan masuk pada safe mode. Safe mode itu apa? Ya intensitas kecerahan layarnya dikurangi, atau aplikasi background service-nya dimatikan dan sebagainya. Bahkan ada beberapa jenis yang warnanya diubah menjadi hitam putih.
warna-warna itu membebani LCD misalnya ya dimatikan. Sel juga begitu. Kalau baterainya kecil, baterainya apa namanya, minim, tak mungkin dia menjalankan semua fungsinya. Baterai handphone kita kalau 3% aja kita, pemilik baterainya berpikir, pemilik handphonenya berpikir, tidak mungkin dia menjalankan YouTube kalau baterainya tinggal 3%. Wah salah, ya kan? Tidak cukup daya, tidak cukup daya. Maka caranya bagaimana? Daya baterai ditambah dulu, daya baterai ditambah dulu. Nah maka salah satu solusinya nanti akan diberikan di camp itu, selain dari menggunakan energi alam. Energi alam ini kan akan mempengaruhi proses proton dan elektron di dalam sel itu langsung. Sedangkan proses elektron transport chain itu, ya, elektron transport chain itu adanya di dalam mitokondria. Maka nanti yang kita lakukan di dalamnya adalah meningkatkan jumlah mitokondrianya dulu. Kalau jumlah mitokondrianya kita naikkan dulu, maka ketika dia dikenai energi alam, energi akan melimpah. Iya, ibaratnya baterainya ditambah dulu jumlahnya kan. Orang sakit itu mitokondrianya kalau nggak rusak mati, jumlahnya berkurang. Satu sel itu ada 1000 sampai 1500 mitokondria rata-rata ya. Sel tubuh manusia, sel kulit, sel otot, sel tulang itu rata-rata 1000 sampai 1500 mitokondria per sel, tiap sel. Kecuali sel jantung. Sel jantung itu antara 2000 sampai 2500 ya, beberapa referensi 1500 sampai 2500. Jadi sel jantung itu lebih banyak jumlah mitokondrianya dibandingkan sel yang lain. Kenapa? Karena sel jantung berdetak terus, nggak berhenti. Dia terus berdetak. Makanya dia perlu mitokondrianya. Tuhan menciptakan mitokondria lebih banyak pada sel jantung dibandingkan sel yang lain. Tapi intinya sama. Mitokondria itu bagi orang yang sakit, semakin berat sakitnya, maka dia semakin rusak, semakin damage. Semakin sehat, jumlahnya semakin banyak. Maka nanti triknya adalah di camp itu dinaikkan dulu jumlah mitokondrianya. Baru tubuh yang memiliki mitokondria yang bertambah tadi berikan pada alam, ya kan? Biar alam nanti di elektromagnetik tinggi itu akan merecharge semua mitokondria yang dinaikkan jumlahnya pada saat itu. Nah itu memang ada caranya, ada. Silakan buka YouTube saya, ketik aja Mas Gunggung mitokondria, enter dari YouTube ya. Ketik aja Mas Gunggung mitokondria. Nanti ada penjelasannya tuh. Mitokondria itu apa? Ada namanya mitokondria biogenesis. Mitokondria bisa membelah diri. Mitokondria bisa bergabung. Kalau mitokondria rusak, maka mitokondria yang sehat itu bisa nutup yang rusaknya. Kalau mitokondria bisa memperpanjang apa namanya memperpanjang ukurannya. Mitokondria juga bisa memperpendek ukurannya. Mitokondria bisa damage, rusak. Mitokondria bisa bersinar, shiny. Mitokondria bisa kirim sinyal ke mitokondria lain yang lokasinya berbeda. Ajaib kan? Bayangkan mitokondria yang ada di jantung bisa kirim sinyal pada mitokondria yang ada di jempol kita. Itu memang kemampuan mitokondria bisa seperti itu. Bisa beresonansi karena frekuensi ya. Jadi setiap elektromagnetik itu pasti ada frekuensinya. Ini hukum-hukum fisika. Ada elektro, ada magnet. Ada magnetik, ada elektro. Lalu ada frekuensi di situ. Jadi makanya dia bisa saling sambung menyambung. Itu, ini nih triknya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen penyembuhan badannya itu dari sakit berat itu signifikan ya. Pertama, mitokondrianya perbanyak dulu. Baru kemudian yang kedua adalah kasih energi alam yang tinggi pada mitokondrianya. Baru yang ketiga, makan sehat, minum sehat, suplemen, olah napas, senam, digerakkan ototnya itu sih setelah itu. Jadi kalau dalam keyakinan saya itu ya, melakukannya dari situ dulu. Maka alam itu jadi penting. Yang sekarang kan kebalik. Alam tidak dijadikan sesuatu yang penting untuk melakukan kesembuhan, benar nggak? Pasti kita cekokinya dengan ya suplemen, ya makanan, ya ini itu. Makanya kalau dia begitu kita jarang bicara suplemen, jarang sekali. Bahkan kalau lihat YouTube saya itu, saya mengkonversi, ya, mengkonversi berusaha mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pengetahuan suplemen, misalnya antioksidan. Lalu saya mencari apakah ada teknik pernapasan yang bisa menghasilkan antioksidan. Kalau bisa, gunakan pendekatan olah napas supaya tidak perlu minum antioksidan lagi. Apalagi nih, kemudian misalnya kayak contoh di kelas insomnia, saya pernah jelaskan di free Zoom beberapa minggu lalu mengenai benzodiazepin, mengenai melatonin, bagaimana cara tubuh manusia memproduksi benzodiazepin, bagaimana tubuh manusia memproduksi melatonin lewat jalur olah nafas. Kalau bisa, gunakan jalur ini, karena dia menciptakan
menciptakan benzodiazepin untuk memudahkan tidur, menciptakan melatonin untuk memudahkan tidur. Kalau apalagi asetilkolin, misalnya kita bicara sel imun, misalnya apalagi adrenalin, kayak tadi ada dopamin, ada CGRP, ada substan P, kemudian ada epinefrin, ada endorfin, ya kan, ada macam-macam. Jadi dicari apa olah napas yang bisa menghasilkan molekul-molekul ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka kita pakai itu. Baru nanti yang kurang-kurangnya, silakanlah masuk suplemen, silakanlah masuk makanan sehat, silakanlah masuk minuman sehat. Ya silakan. Ini menjadi keseluruhan, tapi urutannya itu tidak setara. Tidak mulai dari makanan minuman, tapi kalau di pendekatan PMG itu, terutama yang berhubungan sama camp, imun booster mulainya dari mitokondria dulu. Mitokondrianya disehatkan, diperbanyak dulu jumlahnya, baru dinaikkan daya pada mitokondrianya, baru energi alamnya masuk secara direct langsung. Jadi pertanyaan kenapa perlu energi alam? Sudah tahu jawabannya. Karena ini proses yang paling cepat tanpa melalui jalur kimiawi. Itu ada jawabannya. Semua makanan harus lewat jalur hukum alam yang namanya kimiawi. Ya kan? Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, semua masih lewat lambung dominannya, kecuali yang intravena ya. Kita bicara umum dulu, masuk lewat lambung. Dihancurkan sama HCl, asam lambung, lalu menjadi molekul-molekul utama berdasarkan jenisnya, lalu diserap oleh usus, ya kan, menjadi molekul utamanya tadi, lalu akan melalui proses glikolisis jika protein, karbohidrat, lemak. Proses glikolisis panjang, panjang, panjang. Ada 11 sampai 13 jalur proses glikolisis. Hasil akhirnya menjadi molekul tertentu. Molekul ini akan masuk pada siklus Krebs. Jalurnya panjang, panjang, panjang. Nanti ada NADH, ada FADH, ada FAD, ada NAD plus, ada semacam-macam panjang. Sehingga kemudian dapatlah elektron. Lalu elektron itu akan masuk pada elektron transport chain. Prosesnya juga panjang. Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, kompleks 5. Lalu melibatkan proton positif. Lalu melibatkan elektron negatif. Ini bekerja nih, positif sama negatif nih, proton sama elektron nih. Baru kemudian masuk pada pompa ATP, keluarnya adalah ATP. Gitu. Jadi itu yang diperjalankan. Kalau misalnya kita pakai jalur umum, ada jalur khusus, energetik, elektromagnetik. Elektromagnetik tidak melalui proses itu. Di elektromagnetik nggak ada menjalani proses glikolisis, nggak ada menjalani siklus Krebs, nggak ada menjalani kompleks 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja, langsung aja. Sama kayak kalau misalnya Bapak Ibu suka ngikutin YouTube saya itu, saya bikin YouTube yang berhubungan sama red light itu banyak, red light. Jadi cara kerja red light itu, kenapa penyembuhan berbasis red light itu efektif dan bisa direct to the point. Karena yang dikirimkan oleh red light adalah foton-foton cahaya, energi cahaya. Bukan panas, tapi energi cahaya. Jadi sinar merahnya dengan panjang gelombang tertentu, lalu didorong oleh alat dengan kekuatan tertentu, lalu mengenai kulit, menembus ke kulit tanpa terasa. Ya paling cuma angkat-angkat dikit, tapi sinarnya masuk ke dalam badan. Ketika sinar merah masuk ke dalam badan, ada kalau enggak 3 sampai 4 proses. Proses pertama adalah dipantulkan. Proses kedua adalah diserap, scatter disebarkan. Proses ketiga adalah diserap. Jadi kalau kita kena sinar nih, di kulit kayak kena sinar nih, dipantulkan sebagian, sebagian masuk ke dalam kulit, tapi disebar, sebagian masuk, lalu diserap. Langsung direct. Nah ketika diserap, dia tidak melalui proses glikolisis, tidak melalui siklus Krebs, tidak melalui elektron transport chain secara utuh, tapi dia langsung pada sebuah titik di kompleks 5, kan ada kompleks 1, 2, 3, 4, 5 pada elektron transport chain, yang dia langsung bisa memutar pompa elektron yang ada di situ. Jadi di bypass semuanya, sama red light itu di bypass semuanya, lalu langsung kena di kompleks 5 ini, lalu dia memutar pompa ATP di situ, sehingga ATP-nya langsung berlimpah ruah di situ. Sehingga sel itu langsung berkelimpahan tenaga, walaupun jumlah mitokondrianya sedikit. Ajaib kan? Cara kerjanya memang begitu, Bapak Ibu sekalian. Memang itu, metode saya seperti itu. Kenapa saya ngerti? Ya karena saya mengikuti prosesnya. Jadi dibagi dua. Kalau jalur makanan, suplemen, minuman, dan sebagainya sehat itu jalurnya panjang.
Ya itu kan bagus ya. Tapi kayak jalur-jalur pendek yang barangkali ini dibutuhkan, yang kita harus tahu jalur-jalur ini, gitu. Kita harus ngerti jalur ini. Kenapa bisa jadi kita sudah nyoba makan sehat, minum sehat dan sebagainya, nggak sembuh-sembuh. Kenapa jalur panjang ini rusak? Semakin panjang jalur itu, kalau ada salah satu yang rusak itu nggak jadi, atau prosesnya terhambat lebih lama, benar nggak? Karena rantainya panjang. Kalau kan kita kan sering seneng potong kompas, benar nggak? Kita kan orang Indonesia paling seneng potong kompas, istilahnya potong kompas ya. Jadi potong kompas itu apa? Forest bathing itu contoh potong kompas. Red light itu potong kompas ya. Kemudian rendam es itu potong kompas. Ini salah satu tekniknya ya. Olah napas itu potong kompas. Itu semua teknik tradisional itu yang sifatnya melibatkan alam ya. Itu banyak yang dapat potong kompas. Tapi kita nggak pernah belajar itu. Dan kita nggak pernah ngerti itu. Benar nggak? Saya yakin baru pertama dengar dari saya konsep seperti ini kan. Iya kan? Selama ini kan kita ya berpikirannya ya, ya udahlah saya harus ngerubah pola makan gitu kan. Ya memang itu benar, itu bagus pada satu titik. Tapi kalau bicara hakikatnya ya tadi, semua yang sifatnya makanan minuman itu lewat jalur-jalur kimiawi dulu yang memang sepanjang itu rantainya. Tapi jalur-jalur yang lebih pendek potong kompas tadi, red light potong kompas. Dikenai sinar merah, masuk langsung mengenai intisari yaitu kompleks 5-nya, langsung bisa memutar pompa ATP-nya. Langsung keluar energinya. Ajaib kan? Loh mas, kalau misalnya keluar energinya ini bahan bakarnya dari mana? Kan mestinya kalau secara umum, secara biologi kan harus perlu glukosa, bla 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 segala macam. Ini bahan bakar dari si fotonnya itu. Jadi ada reseptor yang bisa memungkinkan untuk langsung menerima energi langsung dari alam. Jadi manusia itu kodratnya, sel tubuh kita mampu nerima langsung dari alam. Jadi kalau yang suka ngikutin YouTube saya, itu kan saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu namanya mekanika Newtonian. Yang pertama namanya mekanika Newtonian. Semua berbasis molekuler secara fisik. Ya, glukosa akan hingga pada glukos transporter. Insulin akan hingga pada insulin reseptor. Kolesterol akan hingga pada kolesterol reseptor. Semua akan hingga pada reseptor-reseptor. Lalu ada yang kedua, namanya kuantum mekanika atau mekanika kuantum. Berbasis frekuensi dan gelombang, berarti energi. Yang dia bisa potong kompas nggak pakai jalur Newtonian. Langsung dapat ke situ. Banyak bukti-bukti ilmiahnya. Jelas ya. Jadi kalau yang baru dengar saat ini, ada rezeki, saran saya silahkan coba camp OMG, ikut. Kalau nggak 1 bulan, ya mudah-mudahan bisa ikut itu 7 bulan. Nanti kita ngobrol banyak di sana. Seru lah, pokoknya 3 hari itu puas sekali. Sangat puas sekali. Saya rasa seperti itu, sudah 1 jam setengah ya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Monggo silakan yang tertarik, silakan angkat Intan hari ini dan besok ya. Kita ketemu lagi di free zone berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.